Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3091. Setelah keheningan singkat, terdengar banyak suara banyak gadis yang terisak. Banyak gadis yang tersentuh oleh kisah nyata ini. Siapa yang mengira Queen yang terkenal, idola banyak gadis yang tak terhitung jumlahnya dan dianggap sebagai dewi oleh banyak anak laki-laki, adalah gadis yang tergila-gila pada seorang pria. Dalam 25 tahun hidupnya, hampir 20 tahun dihabiskan untuk mencari pangeran masa kecilnya yang menawan. Bagi banyak gadis, kisah cinta semacam ini hanya ada dalam dongeng. Tapi semua ini benar-benar terjadi pada Queen. Charlie duduk di kursi seolah-olah dia telah kehilangan jiwa. Matanya meneteskan banyak air mata. Dia tidak menyangka Queen berusaha keras menemukan dirinya. Charlie membayangkan gadis kecil ini yang 2 atau 3 tahun lebih muda darinya mengatakan akan menikah dengannya setiap hari. Gadis ini dicuci otak oleh apa yang disebut dengan kontrak pernikahan. Namun sekarang dia menyadari bahwa ini sudah terukir di otak Queen. Dan Claire di bawahnya juga meneteskan air mata. Charlie merasakan Claire memegang erat lengannya dengan kedua tangannya. Sophie yang selalu tenang, kini tergerak oleh kegigihan Queen selama bertahun-tahun. Selain itu, dia tahu pangeran tampan dalam cerita ini adalah Charlie, yang juga dia sukai. Sedangkan Yule dan Rahel, mereka menggenggam tangan mereka dan menangis dalam diam. Keluarga mereka telah menyampaikan banyak upaya bertahun-tahun untuk menemukan Charlie. Untungnya, upaya mereka terbayar. Mereka akhirnya menemukan keberadaan Charlie. Dan yang membuat mereka merasa lebih beruntung adalah, mereka juga mendapat keberuntungan besar. Seluruh keluarga terlahir kembali dengan bantuan Charlie. Jika tidak, Yule sudah meninggal karena penyakit serius. Sedangkan Rahel dan Queen menjadi janda dan yatim. Tidak mungkin bisa melawan 2 saudara lainnya dari keluarga Golding. Keluarganya, karena Charlie, sepenuhnya memahami kebenaran yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Yaitu, jika Anda melakukan perbuatan baik, jangan bertanya tentang masa depan Anda. Lakukan perbuatan baik dengan sepenuh hati tanpa meminta ketidakseimbangan apapun. Tidak perlu khawatir untung dan rugi. Miliki hati nurani yang bersih. Dan mereka mendapatkan peluang lebih besar karena ini. Kemudian, di layar hitam pekat, sederet karakter pena tulisan tangan putih yang indah menyala. Kemudian suara Queen datang dari speaker, dan dia berkata pada dirinya sendiri, "Saya pikir saya tidak akan pernah menemukan kamu lagi dalam hidup saya." Tapi kejutan itu datang begitu tiba-tiba. Begitu tiba-tiba, suara Queen terdengar. Dan adegan itu segera dipenuhi tepuk tangan meriah. Penonton yang tergerak sebelumnya berpikir bahwa Queen belum menemukan pangeran tampannya. Tetapi ketika mereka membaca baris ini dan mendengar kalimat ini, mereka menyadari bahwa Queen telah menemukan pangeran tampannya. Kisah seperti dongeng itu secara tak terduga memiliki akhir yang sempurna. Semua penggemar menjadi sangat gila sementara waktu. Dan Claire juga mengagumi kegirangan dan berkata, "Sangat mengharukan, aku tidak pernah bermimpi cerita seperti itu akan terjadi di kehidupan nyata." Charlie terdiam. Saat ini, dia hanya bertanya-tanya di dalam hatinya. Bagaimana saya bisa membalas upaya putri saya untuk pengabdiannya selama bertahun-tahun? Saat dia bertanya-tanya, lampu di atas panggung menyala, berbarengan dengan terdengarnya suara musik. Bab 3092. Mengenakan gaun biru melamun. Queen naik lift dan perlahan bangkit dari tengah panggung. Memegang mikrofon, Queen berkata, "Dulu, saya hanya menyanyikan lagu saya sendiri di semua konser saya. Hari ini saya akan membawakan lagu saya sendiri dan 2 lagu dari para senior di industri musik. 2 lagu ini akan saya nyanyikan untuk pangeran tampan saya. Saya harap dia menyukainya." Setelah itu, pendahuluan selesai. Dan dia menyanyikan lagu terkenal Love is One Word, Xin Ze Zhang. Lirik lagu ini juga sejalan dengan pengabdiannya kepada Charlie selama bertahun-tahun.
Hapus awan gelap di langit. Seindah beludru biru. Aku melintasi bukit dan gunungmu. Tapi aku tidak peduli dengan pemandangan. Aku bertekadmu. Mengumpulkan keberanian. Sebarkan pesan dengan peta cinta. Aku harap kamu tidak lupa. Aku akan selalu melindungimu. Mulai sekarang, kamu tidak perlu berkeliaran mencari. Cinta hanya satu kata. Aku hanya mengungkapkan sekali. Kamu tahu aku hanya menunjukkan dengan tindakan. Kota yang terang. Mencari bayanganmu. Membuatmu bahagia adalah hal yang paling membahagiakan sepanjang hidup. Lirik dan musik dari lagu ini sempurna. Nyanyian Queen juga sangat sempurna. Selain itu, Jamie telah menghabiskan puluhan juta dolar untuk mengganti speaker panggung kelas atas. Efeknya sungguh menakjubkan. Dan yang lebih penting, tidak hanya lagunya bagus, peralatannya bagus. Queen bernyanyi dengan baik. Yang lebih penting, lagu ini dikombinasikan dengan video pembukaan sebelumnya. Setiap baris lirik Queen dapat membuat emosi penonton terbawa dalam ceritanya. Setiap penonton dapat merasakan kegigihannya perjalanan dan mengembara untuk mencari kekasihnya. Juga merasakan cintanya yang mendalam kepada kekasihnya. Tak terhitung banyaknya penggemar yang menangis saat mendengar lagu ini. Siapa sangka Dewi yang tampak tinggi di awan ternyata rela berkorban begitu banyak untuk cinta. Mencari cinta di seluruh dunia. Dan meletakkan semua telurnya dalam satu keranjang untuk cinta. Dan semua pria yang hadir sudah gila karena cemburu. Mereka penasaran. Bajingan mana yang begitu tertarik karena memiliki ketulusan seperti itu dari sang Dewi. Dan Charlie, pahlawan dari cerita yang menyentuh ini, tidak dapat menahan pandangan. Dua baris air mata mengalir perlahan di pipinya. Yang tidak diketahui Charlie adalah, sebelum Queen selesai menyanyikan lagu tersebut, seseorang telah memposting video pembukaannya di media sosial. Semua platform media sosial meledak. Di antara 10 trending topik teratas, 6 topik terkait dengan Queen. Item trending topik nomor 1 ternyata adalah, Pangeran Tampan Queen pasti telah menyelamatkan Bima Sakti di kehidupan sebelumnya. Peringkat kedua, pencarian panas saya ingin mengalahkan Pangeran Tampan itu. Ada banyak trending topik terkait Queen karena banyak penggemar Queen yang berinteraksi di media sosial. Banyak yang berkomentar, mereka harus memberi pelajaran bajingan yang Queen cari selama hampir 20 tahun. Lalu memukulinya. Dan bertanya kemana dia pergi selama ini. Sungguh menyakitkan. Queen telah berusaha keras. Sulit menemukan gadis yang begitu baik seperti Queen. Netizen yang tak terhitung banyaknya berkomentar dengan menggebu-gebu. Ada yang terharu, ada yang iri, ada yang senang. Tetapi lebih banyak yang cemburu. Saat para penggemar pria ini melihat video pembukaan, mereka semua sangat iri hingga mereka hampir meledak. Beberapa orang mengatakan tidak ada pria di dunia ini yang layak memiliki wanita sebaik Queen. Tidak sebelumnya dan tidak sekarang. Dan tidak akan pernah ada di masa depan. Jadi mereka menyarankan Pangeran Tampan itu untuk melakukan urusannya sendiri dan menjadi biksu secepat mungkin. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Queen jelas bukan Queen seseorang. Dia adalah Queen dari seluruh dunia. Jika ada pria yang berani memilikinya, dia akan melawan seluruh dunia sendirian. Bagaimana Charlie bisa membayangkan bahwa konser Queen baru saja dimulai, dan dia akan menjadi musuh publik? Bab 3093. Di lokasi konser saat ini, setelah Queen menyanyikan Love is One Word, puluhan ribu penggemar langsung berdiri dan melingkarkan tangan. Bahkan Claire juga ikut, sebelum menyeka air mata dari sudut matanya. Dia membungkus tangan dengan keras sampai tangannya memerah. Queen di atas panggung, setelah lagu berakhir, berkata melalui mikrofon, "Maaf, saya egois mengungkap cerita diri saya di awal. Saya harap video ini tidak mengganggu minat semua orang untuk menonton konser." Penggemar yang tak terhitung jumlahnya di antara penonton berkumpul dengan slogan-slogan seperti "Tidak cheer Queen Queen, kamu pasti bahagia." Queen tersenyum kecil. "Terima kasih semuanya. Lagu tadi aku tujukan untuk kalian yang tersayang." Musik terdengar lagi. Queen menyanyikan lagu kedua, yang juga merupakan salah satu lagu utama di konser ini. Suasana lagu ini lebih ceria, membuat suasana semakin bersemangat.
Bahkan banyak penggemar yang berdiri karena lagu bertempo cepat ini. Claire langsung larut ke dalam suasana konser yang meriah. Seperti penggemar lainnya, dia bernyanyi dan menari bersama Queen. Sangat bahagia. Charlie, di sisi lain, sedikit memikirkan. Queen di atas panggung sering melihat ke arah Charlie selama pertunjukan, dan sering memerhatikannya. Saat Queen menyanyikan lebih banyak lagu, suasana menjadi semakin antusias. Dia sudah mengganti pakaiannya 3 kali. Semua pakaiannya memiliki detail yang sangat teliti dan menakjubkan. Setelah bernyanyi selama 2 jam, Queen masih penuh energi. Banyak penyanyi pria tidak sanggup bernyanyi dan menari selama 2 jam. Itu sebabnya kebanyakan penyanyi mengundang bintang tamu ke konser mereka. Saat bintang tamu tampil di atas panggung, penyanyi utama beristirahat. Celah waktu setengah jam cukup untuk istirahat di belakang panggung. Awalnya, Queen menyiapkan penyanyi tamu di konsernya ini, seorang penyanyi pria populer, Tom Zielinski. Tom sudah menyiapkan 5 lagu untuk dibawakan, memberi Queen cukup waktu istirahat. Tetapi Charlie sudah mengirim Tom ke Laut Cina Selatan. Queen tampil sendiri dari awal sampai akhir. Untungnya, Queen sudah meminum pil peremajaan yang diberikan Charlie. Dia sangat energik dan bisa menyelesaikan pertunjukan selama 2 hingga 3 jam dengan mudah. Setelah 2,5 jam pertunjukan itu hampir berakhir. Gaya lagu Queen menetap angsur berubah dari ceria dan berirama menjadi penuh kasih sayang dan merdu. Seluruh penonton berharap Queen terus menyanyikan lagu cover lainnya. Saat ini, Queen berdiri di atas panggung dan berkata, "Lagu terakhir memiliki arti yang luar biasa. Lagu ini saya tujukan untuk pangeran tampanku." Begitu kata-kata ini terucap, suasana langsung mendidih. Terdengar sorakan, tepuk tangan, peluit, dan bahkan hinaan kepada pangeran tampan dari seluruh sudut stadion. Queen melanjutkan, "Menyanyikan lagu ini dengan sempurna. Saya sudah menyiapkan pakaian terakhir untuk diri saya sendiri. Pakaian ini saya persiapkan dengan hati-hati sejak lama. Ini kejutan yang saya persiapkan secara khusus untuk dia." Penonton kembali bersorak. Queen berkata dengan sedikit malu-malu, "Namun, dibandingkan dengan pakaianku sebelumnya, penampilan ini akan sedikit lebih merepotkan. Perlu waktu lebih lama untuk bersiap. Harap menunggu dengan sabar." Queen menaiki lift di tengah panggung, dikelilingi oleh sinar lampu dari semua lampu sorot, dan di tengah sorak-sorai hangat penonton, dia perlahan turun ke bawah panggung dan menghilang. Segera setelah itu, semua lampu di atas panggung dimatikan seketika, dan seluruh panggung menjadi gelap gulata. Adegan konser yang awalnya sangat panas, tiba-tiba menjadi sunyi. Banyak penonton mulai berdiskusi dengan berbisik. Semua orang penasaran seperti tampilan terakhir yang telah disiapkan dengan hati-hati oleh Queen. Pada saat ini, seseorang memposting status di Weibo. Statusnya itu dengan cepat menjadi 10 besar yang paling banyak dicari. Judul panas pencarian adalah, "Tebak gaya apa yang disiapkan Queen?" Bab 3094. Statusnya tersebut mendapat banyak komentar. Beberapa berkomentar gaya klasik, gaya modern, gaya postmodern, gaya gelap, gaya gotik, dan bahkan gaya abstrak. Bahkan ada penggemar dari kalangan orang terkenal yang mengadakan kuis berhadiah. Dia menyiapkan 10 album bertanda tangan Queen bagi 10 orang yang beruntung. Claire mengeluarkan ponselnya dan memeriksa Weibo. Claire bertanya kepada Charlie dengan suara rendah, "Suamiku, pertanda Queen akan tampil seperti apa nanti?" Charlie berkata dengan canggung, "Ini, bagaimana saya bisa menebak?" Claire berkata, "Bukankah orang memanggilmu Master Wade? Kamu bisa menghitung dan meramal. Bisakah kamu membuat perhitungan kasar?" Charlie menyembunyikannya, dan berkata dengan jujur, "Saya belum pernah meramal gaya berpakaian. Saya tidak bisa menebaknya." Claire berpikir dan berkata, "Kalau begitu, aku menebak gaya gotik." Queen pernah muncul di sampul majalah mode, dan dia memilih gaya gotik warna hitam. Saat itu, gaya itu menjadi populer. Charlie mencibir, dan berkata dengan serius, "Istriku, sejujurnya, aku bahkan tidak tahu apa itu gaya gotik."
Claire tersenyum lalu menjelaskan. Gaya gotik itu gaya arsitektur orang-orang Jermanik di Eropa Barat. Anda pasti pernah mendengar katedral, biara, dan kastil gotik di barat. Semua jenis itu menjulang tinggi, berlebihan, dan relatif dingin. Gaya itu menetap angsur diadopsi menjadi sastra gotik, musik gotik, pakaian gotik, dan lainnya. Saya belajar desain ini juga, dan normalnya banyak yang tidak mengetahui ini. Claire berkata lagi, aku menebak gaya gotik. Kalau tebakanku benar, aku memiliki kesempatan mendapatkan album bertanda tangan Queen. Charlie mengangguk, dan tidak terlalu memikirkan gaya penampilan terakhir Queen. 10 menit berlalu dengan cepat. Lampu di atas panggung belum menyala. Queen belum muncul, namun penonton tidak terburu-buru. Sebaliknya semua orang menantikannya dengan sabar. Para penggemar yang rela mengeluarkan uang untuk membeli tiket menonton konsernya semuanya adalah penggemar berat sejati. Tidak ada yang ribut. 15 menit kemudian, masih belum ada pergerakan di atas panggung. 20 menit kemudian, suara gitar yang lembut tiba-tiba terdengar dari speaker. Para penggemar langsung memamerkan, karena mereka tahu bahwa suara gitar yang terdengar saat ini pasti merupakan awal dari lagu terakhir. Jadi, Queen akhirnya muncul kembali. Setelah suara piano yang merdu, nyanyian manis Queen terdengar. Jarum detik dan jarum menit berdetak di hatiku. Mataku berkedip begitu hampa, jantungku berdebar. Aku bertanya pada diriku sendiri, seberapa besar kamu ingin aku mencintaimu? Aku ingin berbaring dan terbang bersamamu. Jantungku berdebar. Penonton tenggelam dalam suasana yang indah ini hanya dengan mendengar suaranya. Liriknya penuh dengan keindahan. Penonton langsung larut. Dan pada saat ini, lampu panggung menyala tiba-tiba tanpa peringatan. Semua lampu diarahkan ke tengah panggung. Pada saat ini, Queen yang anggun, mengenakan gaun pengantin tube top putih yang sangat indah, suci, dan memesona. Dia perlahan bangkit dari tengah panggung. Saat ini, penonton meledak. Tidak ada yang mengira penampilan terakhir Dewi Queen adalah gaun pengantin putih bersih. Queen dengan lembut memegang mikrofon dengan tangannya yang mengenakan sarung tangan renda putih. Dengan air mata berlinang, dia menyanyikan paduan suara paling klasik dari lagu ini secara emosional. Besok aku akan menikah denganmu. Besok aku akan menikah denganmu. Bab 3095. Queen menyanyikan lagu Tomorrow I Will Marry You karya Zhou Huajian. Sebuah lagu lama yang diluncurkan tahun 1993. Banyak penggemar muda bahkan belum pernah mendengar lagu ini. Lagu ini sangat klasik. Beberapa penyanyi ternama seperti Jackie Chan, Faye Wong, Mei Yanfang, Karen Mok, dan Su Ruyun pernah mengcover lagu ini dalam konser mereka. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, lagu lawas ini jarang terdengar dibawakan di tempat umum. Dan Queen menyanyikan lagu ini dengan luar biasa, dipadukan dengan gaun pengantin putihnya yang sempurna. Sangat cocok dengan temperamen lagu ini. Lebih penting lagi, semua orang tahu alasan Queen menyanyikan lagu ini. Dia bernyanyi untuk pangeran tampan yang telah dia cari selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, ini semakin menggugah para penggemar. Siapa sangka seorang dewi yang menjadi pusat perhatian dan dicintai ribuan orang akan begitu tergila-gila dengan seorang pangeran masa kecil yang menawan. Oleh karena itu, saat Queen mengenakan gaun pengantin dan menyanyikan lagu ini dengan anggun dan mengharukan di atas panggung, para penonton wanita merasakan apa artinya menangis. Yang membuat para penggemar semakin bahagia adalah Queen menyanyikan lagu dengan senyum pemalu dan mabuk asmara di wajahnya. Semua bisa melihat kasih sayang dan kemabukannya dari wajahnya. Dan gaun pengantin Queen juga luar biasa. Pakaian itu sangat pas dengan tubuhnya. Sepertinya itu disesuaikan secara khusus sesuai dengan sosoknya. Selain itu, gaya, bahan, dan pengerjaan gaun pengantin ini sangat indah dan tidak tercela. Dalam video yang diperbesar di layar besar setinggi lebih dari 10 meter, penonton tidak dapat melihat kekurangan apapun. Charlie tercengang. Dia tidak mengira Queen akan benar-benar mengenakan gaun pengantin. Terlebih lagi, Queen menyanyikan lagu seperti itu di akhir konser.
Pada saat ini, Charlie akhirnya menyadari bahwa ini adalah kejutan yang disiapkan Queen dengan hati-hati untuk dirinya sendiri. Sangat mengejutkan dan menggerakkannya. Dia merasakan rasa bersalah yang tak terlukiskan. Istrinya Claire yang duduk di sebelahnya, tenggelam dalam nyanyian Queen. Claire tidak pernah membayangkan bahwa lagu Queen sebenarnya dinyanyikan untuk suaminya. Pada saat ini, Charlie merasakan dua kesadaran saling serang dengan gila-gilaan di dalam hatinya. Sebuah kesadaran memberitahu bahwa Queen memiliki kontrak pernikahan dengan dirinya sendiri. Dan dia telah mencarinya tanpa henti selama bertahun-tahun. Dia mematuhi kontrak pernikahannya dengan dirinya. Dan dia harus memberikan hasil yang memuaskan tidak peduli apa yang dia katakan. Namun, kesadaran lain mengatakan pada dirinya, Claire adalah istrinya. Seluruh dunia memandang rendah dirinya. Karena Queen yang tidak pernah meninggalkan dirinya. Tetapi dirinya menyerah. Ketika Charlie sangat berkonflik, Yule, yang berada beberapa orang darinya, menatap putrinya dengan gaun pengantin di atas panggung dan menangis. Sebelum bertemu Charlie, dia menderita kanker pankreas stadium lanjut dan divonis oleh dokter terbaik di dunia akan mati dalam waktu setengah tahun. Dia memiliki dua penyesalan dalam hidupnya yang tidak dapat dia lakukan. Dia tidak menemukan Charlie dan tidak bisa menyaksikan momen ketika putrinya menikah. Namun, siapa yang mengira pada saat tergelap dalam hidupnya, akan ada masa depan yang cerah. Dia bertemu Charlie. Baginya, menemukan Charlie bukan hanya mengurangi penyesalannya. Yang lebih penting, Charlie memberinya kehidupan baru. Dengan cara ini, penyesalan keduanya tidak lagi menjadi penyesalan. Karena usianya masih bisa panjang, dia bisa menunggu sampai putrinya menikah. Bab 3096. Yule sangat yakin ketika batas waktu 3 tahun berlalu, Charlie akan menikahi Queen. Pada saat itu, kehidupan akan lengkap sepenuhnya. Namun dia tidak pernah bermimpi putri kesayangannya akan memberikan kejutan di konser malam ini. Meskipun seorang putri yang mengenakan gaun pengantin saat ini tidak berada di panggung pernikahan, namun sebagai seorang ayah, melihat penampilan putri ini di antara hadirin, seolah setengah dari keinginannya telah terpenuhi. Dan keinginan hati sangat terpuaskan. Dirinya hampir melewati gerbang neraka. Saat ini, dia memiliki perasaan campur aduk. Sama dengan Yule, hati Rahel juga penuh dengan emosi. Air mata mengalir di wajahnya yang tanpa sela. Melihat suaminya menangis diam-diam, Rahel meraih tangannya, menatapnya, dan tersenyum penuh arti. Yule menyadari bahwa dia kehilangan ketenangannya. Dia langsung tersenyum, dan dengan cepat menyeka air matanya di lengannya, lalu memegang tangan istrinya lebih erat. Rahel bersandar ringan di bahu suaminya, mendengarkan putrinya bernyanyi dengan haru di atas panggung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik di telinga suaminya. Jika Curtis dan Ashley masih hidup, apa yang akan kamu katakan? Itu benar. Tubuh Yule sedikit gemetar, dan dia menghela nafas. Jika adegan ini dapat terwujud, itu tidak akan bernilai. Bahkan jika saya menyerahkan seluruh Golding Group, saya tidak keberatan. Rahel mengangguk berat. Hidungnya sakit. Dia buru-buru di depan wajahnya. Pada saat ini, Claire juga sangat terkesan dengan lagu tersebut. Dia dengan lembut memegang tangan Charlie dan berkata, "Suamiku, apakah Pangeran Tampan Queen ada di sini sekarang?" Charlie terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan segera berkata sambil mencibir, "Aku tidak bisa mengutarakan." Claire berkata dengan sungguh-sungguh, "Kuharap dia ada di sini. Jadi dia tidak akan mengecewakan cinta dan kasih sayang Queen yang dalam." Saat dia mengatakan itu, dia bertanya dengan sedikit bersemangat, "Apa Queen akan memohon? Apakah dia akan meminta naik ke panggung nanti? Atau mungkin pangerannya akan sangat terkejut dan berlari untuk melamar Queen di panggung?" Charlie menahannya, dan berkata dengan kosong, "Aku juga tidak tahu." Claire berkata dengan serius, "Queen berkorban begitu banyak untuk pria ini. Kalau mereka berdua tidak menjadi kekasih dan menikah, sungguh tidak masuk akal." Charlie tidak tahu bagaimana menanggapi kata-kata Claire. Dia hanya merasa sangat berbeda di dalam hatinya.
Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan di masa depan. Tapi Claire tidak tahu kontradiksi ekstrim di hati suami saat ini. Dia sedikit bersemangat dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Saya pikir Queen pasti akan meminta dia naik ke panggung." Saya gugup. Mungkin saya akan menyaksikannya dengan mata kepala sendiri sebentar lagi. Hal paling romantis yang pernah kutemui dalam kehidupan. Charlie mengangguk dengan santai. Dia tahu bahwa banyak penggemar yang ingin menyaksikan kesuksesan kisah cinta Queen di konser ini. Namun, Charlie juga tahu Queen pasti tidak akan menyebut namanya di konser ini. Apalagi meminta dirinya tampil di atas panggung di depan umum. Dia memang memiliki perjanjian 3 tahun di sana. Namun identitas dirinya belum diumumkan ke publik. Banyak orang tidak mengetahui dirinya anggota keluarga Wade di Eastcliff. Dan dia putra Curtis, yang masih memiliki perseteruan darah. Bab 3097. Saat ini, lagu Aku Akan Menikah Denganmu Besok yang Queen nyanyikan sudah berakhir. Semua instrumen pengiring berhenti bersamaan dengan akhir suara nyanyian Queen. Tidak ada yang mengira lagu ini akan berakhir tiba-tiba. Seolah-olah dipotong dengan satu pisau. Terasa tiba-tiba. Ada perasaan yang tidak terduga. Dan kemudian berkembang menjadi perasaan yang belum selesai. Yang lebih mengesankan lagi adalah ketika nyanyian dan musik berhenti. Queen dan para penari latar juga berhenti secara bersamaan. Tidak bergerak. Penonton memperkenalkan dan banyak yang berteriak serempak. Meminta pangeran tampan naik untuk melamar. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa setelah dia berhenti sejenak, Queen berkata, "Terima kasih, saya akan berhenti bernyanyi hari ini. Terima kasih atas dukungan dan cinta kalian sepanjang waktu. Terima kasih. Selamat tinggal." Setelah berbicara, Queen, yang mengenakan gaun pengantin putih dan berdiri di atas panggung, mulai tenggelam. Berangsur-angsur menghilang di tengah panggung bersama Liv. Tidak ada yang mengira Queen akan mengakhiri konser seperti ini. Banyak orang yang masih menunggunya untuk menyatakan cintanya kepada pangeran tampan di depan umum. Atau menunggu pangeran tampan melamarnya di atas panggung. Tapi siapa sangka penyanyi cantik ini meninggalkan panggung tanpa menoleh ke belakang. Seolah-olah menemani kekasih ke tempat yang jauh. Berpelukan, berciuman, dan saling bercerita saja belum cukup. Penonton masih berharap Queen akan kembali dan mengucapkan selamat tinggal dengan air mata yang mengalir di wajahnya. Namun, setelah berpelukan, berciuman, dan bertukar hati, pihak lain masuk ke dalam mobil dengan anggun. Lalu pintu mobil ditutup. Dan membawa kekasihnya ke tempat yang jauh. Tepat sebelum para penonton pulih dari pertunjukan yang hangat selama 2 jam lebih. Garis tulisan tangan berwarna putih muncul lagi di layar lebar. Segera setelah itu, terdengar suara Queen membacakan tulisan tersebut. "Saya pernah bersumpah, setelah bertemu dengannya saya akan keluar dari dunia hiburan selamanya. Saya akan berada di sisinya, seperti ibu dan ibu saya, menjadi istri yang setia dan ibu yang penuh kasih. Saya dengan sangat menyesal mengumumkan kepada semua penggemar yang mencintai saya akan keluar dari dunia hiburan setelah tur konser ini. Terima kasih atas cinta kalian untuk saya sepanjang waktu. Saya harap kalian dapat memahami saya dan memaafkan saya atas keputusan egois ini. Saya harap kalian semua dapat menuai kebahagiaan kalian." Setelah konser ini, tur konser selanjutnya secara resmi berganti nama menjadi Konser Perpisahan Queen. Saya akan mengunjungi lebih banyak orang dari kota-kota lain di seluruh negeri, serta beberapa negara di seluruh dunia. Konser perpisahan saya adalah untuk mengucapkan selamat tinggal kepada penggemar di seluruh negeri dan bahkan di seluruh dunia. Berharap untuk menarik kesimpulan yang sukses untuk karir menyanyi saya dan memberikan semua penggemar kenangan yang sempurna. Saya akan menyumbangkan semua pendapatan box office dari konser perpisahan ini ke China Charity Foundation. Agensi saya akan mengungkapkan data pendapatan dari setiap konser di seluruh jaringan, dan meminta kantor notaris untuk mengawasi. Saya menghimbau kepada seluruh penggemar yang mampu ikut serta membantu anak yatim. Agar anak yatim di seluruh tanah air tidak lagi terlantar, tidak lagi kekurangan pangan dan sandang, tidak lagi merasa rendah diri,
dan tidak lagi didiskriminasi. Saya berharap kita semua memiliki masa depan yang menjanjikan. Setelah rekaman Queen selesai membaca semua kalimat itu, lampu di seluruh stadion menyala. Pada saat ini, penggemar yang tak terhitung banyaknya menangis sedih. Bab 3098. Seluruh penonton tahu, saat lampu menyala, itu berarti akhir dari konser. Sama seperti di bioskop, lampu menyala untuk mengumumkan berakhirnya film. Selain itu, Queen mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dengan suara dan tulisan tangan. Tidak akan ada comeback atau telur Paskah di masa depan. Semua penggemar duduk dengan hampa. Mereka belum pulih dari apa yang dikatakan Queen. Mereka tidak dapat menerima idola dan dewi mereka tiba-tiba mengumumkan pengunduran diri dari dunia hiburan. Queen belum berusia 25 tahun, dan keterampilannya sedang dalam tahap menanjak. Jika dia terus bekerja keras selama beberapa tahun, kemungkinan besar dia akan menciptakan pengaruh puncak penyanyi Tiongkok di dunia. Dia akan menjadi penyanyi Cina paling populer di dunia. Tapi superstar dengan masa depan cerah yang memilih untuk berhenti total, itu bagai petir bagi penggemarnya. Banyak penggemar wanita dengan ketahanan psikologis yang relatif lemah hampir kehilangan suara kesakitan saat ini. Dan semua penggemar pria ini merasa dirugikan. Banyak dari mereka menggenggam tangan dan pembuluh darah mereka membengkak. Mereka tidak tahan melihat dewi mereka melepaskan semua penggemar yang menyukai hanya untuk seorang pria. Ini melukai perasaan mereka, dan juga menyengat hati mereka. Karena mereka tahu, di mata dewi mereka, semua pria di dunia tidak sebaik pangeran tampannya. Bahkan Claire tercengang. Dia menatap panggung dengan tercengang, dan berbisik pelan. Dia berhenti begitu saja. Mengapa berhenti seperti ini? Masih ada masa depan yang cerah. Mengapa dia menyerah sepenuhnya pada pemeliharaan? Apakah setelah menikah dan punya anak dia tidak bisa bernyanyi? Setidaknya ada puluhan ribu orang yang memiliki pemikiran yang sama dengan Claire. Tidak ada yang mengerti mengapa Queen membuat pengorbanan sebesar itu untuk seorang pria. Di antara puluhan ribu orang yang hadir, hanya ada 3 orang yang benar-benar memahami Queen. 2 di antaranya tentu saja adalah orang tua Queen, dan satu-satunya yang tersisa bukanlah Charlie, melainkan Nanako. Karena pendidikan yang diterima Nanako sejak kecil adalah untuk menjadi istri dan ibu yang baik saat dewasa nanti. Mengenai karakternya sendiri, hobi dan hiburan, itu tidak penting di depan tujuan ini. Oleh karena itu, saat ini dia memeluk dirinya sendiri jauh di dalam hatinya. Aku sangat iri dengan keberanian Queen. Dia mengatakan apa yang paling dia inginkan di depan begitu banyak orang. Jika Tuhan memberiku kesempatan, izinkan aku dan Charlie Kun bisa hidup bersama selama sisa hidup kami. Aku rela menyerahkan semuanya seperti dia. Mengenai Charlie, dia tergerak oleh 2 kata terakhir Queen. Semua pendapatan disalurkan ke Yayasan Amal, yang memfokuskan diri membantu anak yatim piatu. Queen membuat keputusan seperti itu pasti karena pengalamannya di panti asuhan selama 10 tahun terakhir. Ini membuatnya menghela napas. Queen benar-benar melepaskannya sepanjang waktu. Bab 3099. Setelah Queen meninggalkan panggung, hanya para penggemar yang sadar meninggalkan kursi sambil mengutuk. Dan banyak juga penggemar wanita yang diam-diam menyeka air mata. Charlie bahkan mendengar laki-laki di belakangnya berkata dengan kutukan, "Brengsek, di mana pangeran tampan yang bodoh itu? Jangan sampai aku bertemu dengannya, atau aku akan mematahkan tangannya." Segera, seseorang menggema, "Bung, hitung saya. Orang ini berani mencuri istri kita. Menurutku dia tidak ingin dipusingkan lagi." Apa yang bisa dilakukan bajingan ini? Membuat dewiku mengenakan gaun pengantin dan bernyanyi. Ingin menikah dengannya. Sial. Aku sangat kesal. Pada saat ini, Charlie merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia menjadi musuh publik. Ini musuh publik sialan. Claire, yang berada di samping, juga berkata dengan kecewa, "Sayang, ayo kembali." Charlie sedikit mengangguk. Claire berdiri dan berkata kepada Sophie di sebelahnya, "Nona Schultz, aku dan istriku pergi dulu." Sophie berkata, "Aku juga pergi."
Ayo bareng. Setelah berbicara, Sophie segera berdiri. Charlie memandang Yule dan Rahel. Dia beranggapan jika tidak menyapa, tidak akan sopan. Pada saat ini, Yule sedikit mengangguk dan mengubah tangannya dengan senyum di wajahnya seolah mengerti. Rahel juga memberi Charlie pandangan yang meyakinkan. Artinya menyilakan Charlie pulang dengan cepat dan meninggalkan mereka. Charlie tahu mereka berdua akan ke bandara dan kembali ke East Cliff malam ini. Dalam keputusasaan, dia memutuskan untuk kembali dan mengucapkan selamat tinggal kepada keduanya di WeChat. Adapun 5 bunga emas yang duduk di bagian tepi. Ketika semua orang mulai pergi, mereka harus bangkit dari kursi sesegera mungkin. Mereka semua bangun dari tempat duduk, didorong oleh banyak orang dan keluar. Suasana puluhan ribu orang keluar bersama sangat spektakuler. Saat memasuki stadion, mereka tidak datang secara rapat. Ada yang datang lebih awal dan ada yang datang lebih lambat. Tapi sekarang, mereka semua bangun satu demi satu dan berbondong-bondong ke beberapa pintu keluar. Stadion tampak sangat padat. Ketika Charlie dan Claire keluar dari kursi baris pertama, Doris, Jasmine, Nanako, Aurora dan Sila sudah pergi. Dengan begitu banyak orang di sekitarnya, Charlie tidak repot-repot mencari mereka. Bab 3100. Istrinya, Claire, berjalan berdampingan dengan Sophie. Sophie melihat mata Claire merah, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Nyonya Wilson sangat menyukai Queen. Claire mengangguk ringan, dan berkata dengan serius, saya sangat menyukainya. Suaranya bagus dan namanya sangat bersih. Jarang terjadi di lingkaran dunia hiburan. Sophie tersenyum dan berkata, tidak diragukan lagi. Dia bersih. Dan juga satu-satunya yang bersih di dunia hiburan. Claire bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang dimaksud Nona Schultz. Sophie berkata sambil tersenyum, izinkan saya memberitahu. Dalam dunia hiburan, hal yang paling diperlukan adalah menjadi penjilat. Beberapa orang menceritakan diri mereka demi keuntungan. Beberapa orang memalsukan masa lalu untuk menikmati. Dan beberapa orang berhubungan dengan yang lain demi keuntungan. Ada juga yang mempengaruhi artis lain, dan menggorengnya. Beberapa orang terlahir dalam kemiskinan, dan mereka berupaya keras mewujudkan diri mereka sebagai generasi kedua yang kaya. Beberapa tidak memiliki tingkat pendidikan, tetapi mereka menjadikan diri mereka sebagai orang yang berpendidikan dan kaya. Hal yang paling menjijikkan adalah beberapa yang disebut intelektual publik, namun menyembah negara asing. Untuk mencari nafkah, mereka menjelek-jelekkan negara dan bahkan mengemas negara dunia ketiga yang kotor dan berantakan itu menjadi negeri dongeng di bumi. Niat mereka kejam dan tujuan mereka tercela. Juga ada banyak plagiarisme dan hype jahat. Kalau Anda ingin menghitungnya, tidak ada yang benar-benar bersih. Berbicara tentang ini, Sophie mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan serius, hanya Queen yang tidak pernah memiliki sejarah kelam. Sejauh ini, dia tidak pernah memiliki hype di industri hiburan, juga tidak melakukan trik apapun. Semua resume pribadi yang dia umumkan 100% benar. Banyak yang tidak dia ekspos sama sekali. Dia bahkan sengaja mencegah media melaporkan. Dia benar-benar rendah hati. Claire bertanya dengan rasa ingin tahu. Nona Schultz sepertinya sangat akrab dengan industri hiburan. Saya tidak familiar. Sophie tersenyum ringan. Dan berkata dengan santai, hanya saja tidak ada rahasia di lingkaran ini yang bisa disembunyikan dariku. Saat dia mengatakan itu, dia bertanya kepada Claire sambil tersenyum. Nyonya Wilson, apakah Anda tahu apa yang dilakukan keluarga Queen? Claire berpikir sejenak, dan berkata, saya mendengar orang bercerita, keluarganya memiliki bisnis. Namun hanya sedikit berita yang mengangkat bisnis mereka. Ini memberi kesan bahwa dia cukup kuat. Sophie tersenyum dan berkata, bukan hanya luar biasa. Keuntungan tahunan bisnis keluarganya jauh lebih tinggi daripada keuntungan tahunan seluruh industri hiburan. Jadi saat Queen memasuki industri hiburan, seperti burung phoenix yang turun dari langit, menjadi pukulan telak bagi kawanan burung lain. Claire tercengang, dan berkata, tidak heran Queen tidak banyak publisitas dan berita sensasional.
Sebagai artis yang masih lajang, dia tidak pernah mendapat pemberitaan spekulasi yang umum di industri hiburan. Beberapa waktu lalu, beberapa bintang pria bersantai di sana. Begitu berita palsu dirilis, agensi Queen langsung mengeluarkan pernyataan serius untuk membantah rumor tersebut. Mereka tidak pernah memberi orang lain kesempatan untuk menyebarkan berita sensasional. Sophie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Jadi, Nyonya Wilson, jangan merasa sedih karena dia berhenti dari dunia hiburan. Izinkan saya menggunakan analogi. Dia sebenarnya seperti peri yang turun ke bumi. Dia datang untuk bersenang-senang, mengalami hidup, bermain, cukup pengalaman. Tentu saja dia akan kembali ke surga." Claire mengangguk sambil berpikir dan berkata, "Nona Schultz sangat masuk akal. Menurut apa yang Anda katakan, sangat tidak mungkin dia tetap berada di industri hiburan selamanya." Sophie melirik Charlie yang diam, dan berkata sambil tersenyum, "Tidak seperti tadi disebutkan dalam video pembukaan konser. Queen mencari pangeran tampannya. Saya pikir, dia memasuki industri hiburan hanya untuk mencapai tujuan menemukan orang itu." "Ya," Claire setuju. "Aku juga berpikir begitu." Sophie berkata lagi, "Soalnya, dia telah dimanjakan sejak masih kecil. Agaknya latar belakang pangeran tampan tidak lebih buruk darinya, dan bahkan mungkin lebih baik darinya." Saat dia mengatakan itu, Sophie menamparkan bibirnya dengan jari-jarinya yang ramping, dan berkata pada dirinya sendiri, "Oh, analogi yang saya buat tidak terlalu tepat. Meskipun dia peri yang turun ke bumi, dia tidak turun untuk bersenang-senang atau mengalami hidup. Dia turun untuk menemukan pangeran tampannya yang juga turun ke bumi." Ketika mereka bertemu, mereka berdua kembali bersama. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.